Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kediaman orang tua Gus Miftah di Lampung Timur menjadi sorotan. Kondisi keluarga Gus Miftah yang serba kekurangan bahkan untuk makan sehari-hari saja harus berjuang keras. Mantan utusan Presiden bidang kerukunan agama tersebut disebut jarang menemui orang tua dan saudara kandungnya yang tinggal di Lampung. Gara-gara ucapan Gus Miftah pada seorang penjual es teh, sosok pendakwah kontroversial itu terus dikuliti. Termasuk kondisi orang tua dan keluarganya di Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Gus Miftah memiliki nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman, lahir di Lampung Timur pada 5 Agustus 1981. Ia memiliki nama kecil Miftahin Anan Maulana. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibu berdagang sayur di pasar untuk menghidupi anak-anaknya. Kondisi keluarganya yang serba kekurangan, bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berjuang keras. Gus Miftah memulai pendidikan pesantrennya di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti di Lampung Tengah dan kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen. Setelah itu ia mencoba kuliah di IAIN Sunan Kalijaga namun tidak menyelesaikan pendidikannya di tahun terakhir. Gus Miftah kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada program studi pendidikan agama Islam dan berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi tersebut pada tahun 2023. Mriki mawon nggih rasa mulih nggih. Dalam unggahan TikTok pribadinya, Gus Miftah pernah membujuk orang tuanya untuk tinggal bersamanya di Yogyakarta. Namun menurut unggahan tersebut, orang tua Gus Miftah tidak mau tinggal bersamanya. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujian Syah Warsito, TV One mengabarkan. Kita menuju ke Lampung Timur, sudah bergabung Miftahul Khairun yang merupakan adik dari Gus Miftah. Selamat siang. Selamat siang kembali Mbak Nabila dan Mbak Inka. Ya Pak, ini saya panggil Gus Tajib, betul ya? Ya benar. Oke Gus Tajib, ini apakah bisa dikonfirmasi katanya memang Gus Miftah ini jarang menemui keluarganya di Lampung, apakah itu benar? Itu sudah dari zaman dahulu sebelum COVID, ya kan. Memang pada masa itu lagi lagi populernya beliau. Jadi pada masa itu jarang sekali pulang, itu bukan karena di sini itu yang seperti berita yang beredar masalah mengenai lupa akan orang tuanya, akan keluarganya, ya. Karena waktu itu lagi masa-masanya beliau itu lagi tenar-tenarnya dan setelah itu COVID. Itu jadi di sini untuk saya sebagai keluarga untuk menepis akan hal itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu waktu itu memang di berita TV Lampung itu memang nggak benar, itu dipleset-pleset pada kala itu, ya kan. Jadi sebetulnya masalah mengenai kakak saya ini ya seringkali banget bila mana apalagi ada kegiatan ngaji di Lampung. Kadang-kadang orang tua kita juga dipanggil untuk ke sana. Bahkan kakak saya Gus Miftah ini sering menawarkan untuk kedua orang tua saya untuk tinggal di Jogja, bahkan sudah dibelikan rumah di Jogja, tapi memang orang tua saya menolak. Karena apa? Jadi izin maaf, di sini saya sampaikan, bapak saya di sini dari masa bukaan di Desa Adiluhur ini. Nah dulu desanya bukan Adiluhur, Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah. Nah pada masa itu dipisah untuk menjadi Lampung Timur dan desa juga dipindah menjadi Adiluhur, pecahan dari Adirejo. Nah di sini bapak saya itu dari nol buka wilayah dan di sini mendirikan waktu dulu musola, langgar, kan gitu, langgar. Karena memang bapak saya punya basic pesantren dari Jawa Timur, dari jurusan apa Gontor gitu loh. Nah setelah beliau hijrah ke Lampung, dia memang bertani. Tapi apakah seorang petani itu nggak boleh menjadi kiai, itu nggak boleh bertani, kan begitu. Kalau di beritanya memang Miftah itu bukan anak kiai, ya kalau kiai besar iya. Bapak saya memang nggak punya pondok, bukan kiai besar. Tapi di sini bapak saya memang
pada tahun 80 buka musola, seiring berjalannya waktu. Nah, sesampainya pada masa kemarin sekitar 10 tahun yang lalu kakak saya menjadi viral, dia membantu musola kakak saya menjadi bagus, istimewa, dan memang sekitar 5 bulan yang lalu musola itu direnovasi sama kakak saya menyeluruh. Sekarang menjadi masjid yang bagus, yang megah, yang ada pada tayangan mungkin di dunia maya ataupun di channel-channel YouTube, TikTok, ataupun Facebook dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kalau untuk menepis, ini terus masalah nama kakak saya dikait-kaitkan ini taim. Nah, orang tuanya tidak layak, itu salah. Memang pada masa itu memang mama saya berdagang membantu bapak saya di sawah. Nah, tapi apakah itu akan menghalang-halangi untuk dia mau beribadah? Memang bapak saya punya jamaah sekitar ada 500 orang di kampung ini. Entah itu jamaah Mursyid Toreko, entah itu jamaah Yasin, ya kan, tahlil, ataupun memang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan bapak saya itu di sini ditokohkan, gitu loh, ditokohkan sebagai ulama yang tertua pada saat ini di wilayah kami ini. Jadi di sini saya ingin menepis berita-berita dari netizen yang memang bahasanya tidak tahu. Ya mungkin saya maklumi lah ya. Mudah-mudahan dia selalu diberikan kemudahan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang selalu dimudahkan dari segala urusannya. Kita nggak ada sifat dendam untuk para netizen yang memang tidak tahu. Mau apa lagi ya, kita memaklumi. Dan bahkan kakak saya bukan belakangan ini, gitu loh, bukan belakangan ini, banyak membantu. Banyak dengan klarifikasi saya kemarin, saya dituduh yang namanya saya udah ditransfer lah, udah disogok duit lah agar semua mengklarifikasi. Itu tidak, kalau perkara kita dikasih duit kayaknya hampir tiap saya butuh loh, hampir setiap butuh, ataupun kalaupun mau saya dicatat tiap bulan dan lain sebagainya. Mungkin iya kalau bapak saya tiap bulan tiap kali butuh, dengan ibu saya mungkin iya, tapi kalau untuk kita keluarganya ya kita malu toh, masih muda. Kalau misalnya kita setiap hari mau diberi uang ataupun tiap bulan mau diberi uang, kan gitu. Cuman kalau kita mempunyai kebutuhan besar ataupun punya kegiatan apa, pengen dibeli apa yang memang sekiranya duitnya kurang, itu selalu dibantu semuanya kakak saya itu. Bahkan dari 4 kita bersaudara, kita ada 5 bersaudara. Dari Mbah Yai Haji Muhammad Murodi dan Bu Haja Simona itu kita punya, bapak ibu saya itu punya 5 anak bersaudara. Jadi almarhum Miftahul Huda, nah, dan yang ketiga Mifron Kholisin, dan yang keempat Miftain An'am Maulana Habibur Rahman, dan saya Miftahul Khairon. Jadi kalau nama dia itu dipanggil Ta'in itu memang benar gitu loh. Cuman apakah salah orang memanggil nama Miftain An'am Maulana Habibur Rahman itu dipanggil Miftah? Kan itu saya ingin mengklarifikasi masalah itu ke para netizen, mungkin ke internasional ya. Jadi di sini bahkan keluarga kita semua dari 4 bersaudara, bahkan sampai keponakan Gus Miftah itu semua sudah diumrohkan. Bahkan alhamdulillah 1 bulan kemarin saya barusan pulang dari umroh bareng dengan kedua orang tua saya. Orang tua saya sudah haji plus, ya kan, bukan haji reguler. Dan memang abah kemarin ngomong dengan saya, Le, memang bapak mama mau sewaktu-waktu umroh maupun haji, monggo Le, silahkan Le, bantu nih Le, kata beliau. Pokoknya saya minta Tole itu dampingin mama bapak di rumah. Sampai dia berucap seperti itu. Ya kan? Ini masjidnya yang telah yang ada di layar kaca. Dari sekian lamanya jamaah berproses, berjuang dengan orang tua saya. Dan di sini boleh ditanya, kalau memang bapak saya itu bukan kiai gitu loh. Memang ya kiai, cuman bukan kiai besar seperti kiai-kiai seperti yang populer di Pulau Jawa, ya kan, Kiai Zazuli dan siapa kiai-kiai yang ada di Jawa gitu loh. Memang bapak saya cuman ngopeni wong desa, ya kan, ngopeni jamaah Yasin, ya kan, ngopeni jamaah Toreko, Mursyid Toreko. Dan di sini memang bapak saya punya kegiatan untuk masalah keagamaan, ya kan. Nah, kebetulan ini kakak saya yang kedua, kakak dari Gus Miftah juga, dia juga kiai gitu, dia kiai kampung gitu loh. Dengan bapak saya menginjak usia sepuh, ya kan, akhirnya kakak saya yang dari Palembang dipulang untuk suruh pulang ke Lampung Timur untuk membantu bapak saya untuk mengondisikan jamaah di sini. Artinya apa? Biar nggak hilang gitu loh, nggak putus gitu loh.
eh, untuk kita mengumati umat, mengurus umat khususnya wilayah Desa Adiluhur ini gitu loh. Mungkin itu, Mbak. Baik, Gus Tajib, saat ini kan memang banyak sekali pemberitaan kontroversial tentang Gus Miftah gitu. Dan yang terakhir ini adalah terkait dengan klaim bahwa ia mengaku sebagai keturunan Kiai Hasan Besari. Ini bagaimana tanggapan dari keluarga? Nah, kalau untuk masalah kakak saya mengenai Hasan Bestari, karena mungkin saya milenial ya, saya alhamdulillah dari kelahiran 85. Kalau untuk masalah nasab itu ada sedikit yang saya paham, sampaiannya saya salah, nanti dipelintir gitu loh. Tapi kalau untuk silsilah kita nasab, ya gitu memang ada gitu loh. Bapak saya dari Banteng, Tung Banteng, yaitu Jetis, desanya itu memang gandeng gitu loh, gandeng dengan Tegalsari gitu loh. Dan memang di sini saya ada sedikit pengetahuan tentang masalah nasab dari Hasan Besari dan selebih-lebihnya. Tapi di sini karena saya tidak tahu persis, karena memang saya anak kelahiran kemarin, ya kan. Jadi saya nggak bisa untuk menyampaikan, Mbak. Jadi di sini mungkin bukan ini privasi ya. Kalau saya tahu saya akan sampaikan. Tapi kalau saya nggak tahu nanti malah dibuat-buat nanti sama netizen. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau ada Gus Tajib, ini tadi kami baru Hasan Besari. Ya Gus, Ya, ini ya, kami Mbak. tadi baru saja berbincang dengan Pak Wirasto selaku keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besar. Dan menurut beliau ini katanya keluarga Gus dan Gus Miftah ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Kiai Ageng Besari. Menurut Gus Tajib sendiri seperti apa? Nah, kalau misalnya memang itu yang jadi persoalan atau perbincangan di dunia sosial, memang sangat ini memang lagi viral, ya kan? Itu kalau menurut saya, yang mempermasalahkan itu siapa bab itu? Kalau memang itu dipermasalahkan, ayo gitu loh. Kita datangkan ke Jawa Timur, di Ponorogo, untuk kita menemui ya atau silsilah dari keluarga Mbah Yai Hasan Besari, ataupun dari keluarga besar bapak saya, yang lebih tahu, yang mungkin bisa menyampaikan sedetail-detailnya ke publik bahwasanya untuk menentukan bahwasanya betul-betul kakak saya Gus Miftah ini dari keturunan Mbah Yai Hasan Besari apa bukan, kan begitu ya kan. Kalau misalnya memang keturunan, nah berarti netizen juga mau berbuat apa gitu loh. Tapi kalau misalnya memang bukan keturunan, nah memang gimana ya, namanya kita mengidolakan kiai ataupun kita memang berguru, menganggap dia itu guru besar kita, apakah kita nggak boleh untuk membesar-besarkan guru kita? Kan seperti itu. Selebihnya saya nggak bisa menggambarkan, Mbak, karena itu tadi saya kembalikan. Mungkin saya anak kemarin sore, ya kan, jadi belum tahu sebetulnya seperti apa untuk masalah sejarah dari nasab dari Mbah Hasan Besari ini, ya kan. Mungkin yang lebih tahu orang-orang yang terdahulu, Mbak. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya sedikit tahu dengan angkal akan silsilah nasab itu. Nanti kalau saya sampaikan, nanti saya salah, Mbak. Jadi mungkin itu, Mbak. Baik. Oke Gus, ini terakhir Gus, bagaimana tanggapan keluarga soal kontroversi mengenai Gus Miftah ini yang mengolok-olok pedagang ST dan juga seniman senior ya Gus? Bagaimana tanggapan keluarga? Nah jadi begini, ya mungkin saya menyanyikan, Mbak ya. Jadi gini, Mbak, sedikit mungkin ada yang mau saya sampaikan. Secara syariat itu tidak ada masalah, Mbak, karena itu gayanya Gus Miftah dari zaman terdahulu sampai saat ini. Dia itu ceramah nggak di tempat-tempat masjid ataupun di tempat-tempat orang yang alim. Dia selalu berceramah di dunia kontroversial seperti kaum marginal, pelacuran, ya kan, dan digagang memang dari orang-orang yang nggak benar. Jadi cara dia menyampaikan, dia punya cara. Begitu juga saya, Mbak. Di mana saya tempat, saya di situ bisa menyesuaikan untuk kita menyampaikan. Jadi ibarat bak, ya kan, yang mau diisi air kalau udah penuh, kalau nggak memang bukan tempatnya ya nggak nyambung. Tapi kalau kita menyampaikan dengan cara-cara guyonan ataupun dengan cara seperti itu, mungkin nggak asik juga dong di telinga kita kalau memang Gus Miftah itu dikenal dari zaman dahulu ceramah ya memang seperti itu. Nah memang kalau secara syariatnya, Mbak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau secara hakikatnya mungkin kita berucap kotor kepada orang, nah itu mungkin nggak boleh, Mbak. Nah mungkin ini jadi pelajaran buat kakak saya untuk ke depan menjadi yang lebih baik. Tapi kalau untuk masalah keluarga saya nggak ada masalah, Mbak, gitu loh, nggak ada masalah sama sekali gitu loh.
Ya cuman kita sebagai keluarga tetap apapun itu bukan membela ya, tapi tetap akan menerima sesosok Gus Miftah itu ya di tengah-tengah keluarga kita ya memang kita saudara kandung ya kan, masih punya orang tua ya apapun itu toh Mbak. Jadi nggak ada alasannya untuk masalah perkara ini untuk mengurangi menyambung silaturahmi kita secara keluargaan Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk masalah mengenai masalah ini itu kan cuman kemungkinan Mbak ya, mungkin di sini saya sentil, itu kan cuman mungkin orang-orang yang memang kalah saing ataupun memang mau bersaing di dunia politik ataupun di tunggang-tunggangi politik, itu nggak benar. Yang namanya politik kita maklum lah Mbak. Namanya politik Mbak, saya juga sedikit orang politik. Bila mana kita itu berpolitik, nggak usah ikut-ikutan politik, bila mana orang tego mateni wong tuane dhewe. Nah, kalau orang tego mateni wong tuane dhewe rasa melok politik, itulah politik. Nah, mungkin di sini saya maklumi, Mbak. Ya kan? Dengan adanya kakak saya digoreng, dengan adanya kakak saya seperti itu. Cuman kalau kita secara logika aja Mbak ya. Penjual es sebelum berangkat dari rumah, siapapun umatnya, siapapun orangnya, bila mana kita mau melakukan sesuatu pasti kita akan mengucapkan doa. Kita akan berdoa dulu. Ya Allah dimudahkan dari segala rezekinya saya, dimudahkan dari segala urusan saya dunia akhirat. Nah itu pasti Mbak. Nah mungkin ya kan Pak Son Aji ini sebelum berangkat dia sudah doa sebelumnya. Nah memang dikala itulah karena apa Mbak? Saya meyakini Allah itu tidak akan susah untuk membolak-balikkan fakta, ingin memudahkan ataupun menyusahkan umat-umatnya, hamba-hambanya yang ciptaannya Allah kan gitu loh. Jadi dengan adanya ini dilewatkan dengan mulut Gus Miftah dengan kata-kata GLBO GL. Iya. Baik, terima kasih Gus Tajib atas ya kan? waktunya pada siang hari ini Gus. Terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini. Siap. Terima Selamat kasih Mbak Nabila siang. dengan Mbak. Terima kasih Gus Tajib. Terima kasih banyak.